Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita kembali bertemu dan semoga sehat selalu. Kita masih akan berputar ya, mengulas berita sekitar dan seputar tentang Caimin yang dipilih untuk Cawapres Anies Baswedan. Begitu beritanya. Dan pada saat ini kita sudah melihat arahan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Sahabat kalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bambang Yudhoyono alias SBY, mengingat dari cara bertutur yang sangat bagus, pada saat yang sama spirit dan cara SBY merespon apa yang dialami oleh partainya, ya, dan tentu saja dalam hal ini adalah AHY, bisa dijabarkan dengan cara-cara yang elegan ya, secara bahasa maupun sikap. SBY mulai memberikan respon bahwa keputusan Anies Caimin itu sebagai sebuah prahara. Apa prahara itu? Prahara bisa disebut sebagai angin ribut, angin topan, ataupun badai. Jadi berita pemasangan Anies dengan Caimin merupakan sebuah badai dalam pandangan Partai Demokrat. Dan karena itu adalah sebuah prahara, maka SBY menyebut bahwa pertemuan dalam Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah pertemuan penting. SBY menyebut itu sebagai emergency meeting karena terjadi peristiwa sangat mengejutkan, tidak pernah terbayangkan terjadi. Ya, Majelis Tinggi Partai menyikapi dan merespon perkembangan situasi. SBY kemudian mengatakan, saya yakin yang membaca terkejut, tidak menyangka ada prahara seperti ini. Bahkan masyarakat luas juga merespon hingga dini hari, dan kader-kader di lapangan juga memberikan respon dengan sangat emosional pada malam itu. Sahabat kalian, terpilihnya atau munculnya berita, tepatnya itu ya, munculnya berita Anies Caimin merupakan sesuatu yang menjadikan layar atau berlayarnya koalisi menjadi kandas dan terhempas. Kata SBY, kita dibeginikan oleh Capres Anies. Tetapi yang menarik, meskipun hal itu terjadi, SBY tetap bersyukur. Mengapa? Dia mengatakan kita memang ditelikung dan ditinggalkan seperti ini, dan sekarang itu lebih baik ya. Artinya ditelikung dan ditinggalkan sekarang itu lebih baik. Bayangkan kalau ditelikungnya kita nanti ya, di saat-saat batas pendaftaran Capres dan Cawapres KPU kurang 1-2 hari. Ya, jadi kita ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh sejarah. Itu kata SBY. Kemudian bersyukur lagi, kenapa? Karena justru kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Dan apa yang saya maksudkan, kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang lain. Yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar dalam Islam, ada akhlak Rasulullah, yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya. Dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Mereka tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja sudah begini, bagaimana nanti? Kira-kira begitulah yang disampaikan oleh SBY. Lebih jauh sahabat sekalian, SBY mengatakan dia juga bersyukur karena kita dibebaskan dari dosa yang mungkin kalau kita masih berada bersama-sama mereka itu, kita juga tidak diizinkan untuk berkoalisi dengan seseorang yang sejak awal melanggar kesepakatan. Padahal di dalam kesepakatan itu tertulis ada kesetaraan dan keadilan. Bayangkan kalau di masa depan punya koalisi mitra yang tidak tunduk dan patuh pada kesepakatan yang dibuat bersama, akan seperti apa. Apalagi kalau sampai dalam koalisi ada yang mendikte, mengatur yang lain, memaksakan kehendak. Jadi SBY menyikapi itu semua dengan kita bersyukur. Mari kita hadapi semua ujian dan cobaan ini dengan tegar sembari mencari jalan keluar. Ini saya kira satu pikiran-pikiran dan perasaan yang memang tidak bisa kita pungkiri, ada
jembatan ataupun ikatan emosi di dalamnya, namun SBY mampu mengelola semua itu dengan sangat cakap dan bahasanya pun menjadi sangat mantap. Dan sahabat kalian, ini lebih pada penilaian sikap seorang pemimpin ya, yang ketika dia merespon hal-hal yang tidak dia sukai dan harus menyampaikan kepada publik dengan cara-cara yang sangat elegan, merupakan satu sikap yang kita suka atau tidak suka, mestinya memang kita menghargai berdasarkan rasio ya. Bahwa kemudian ada ini dan itu sebelumnya dan seterusnya, saya kira ini adalah hal yang menjadi bahasan lain. Tapi dalam konteks bagaimana seorang SBY bersikap, saya kira ini menarik ya, menarik untuk kemudian diteliti, dikaji, sehingga ini seharusnya juga dimiliki oleh para pemimpin yang lainnya. Sehingga bangsa Indonesia ini kalau ada satu hal yang katakanlah menggemparkan, itu tidak kemudian saling serang dan seterusnya ya. Ini saya kira yang menjadi sebuah alasan penting mengapa narasi dari SBY ini menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, sahabat kalian, kemudian SBY mengakui bahwa telah terjadi keputusan gelap dan betapa dia juga menyadari dirinya telah salah kali ini atau partai salah kali ini, dan tetapi partai tetap belajar. SBY mengatakan mudah-mudahan tidak salah lagi ke depan, mudah-mudahan dengan izin Allah kita juga tidak kalah nantinya. Dalam hari ini dan besok atau lusa belum saatnya Demokrat mengambil keputusan. Menurutnya dalam keadaan sangat emosional, ada ungkapan bahwa jangan tergesa-gesa mengambil keputusan karena bisa salah. Tenangkan dulu pikiran, nanti setelah jernih dan bisa berpikir rasional, barulah mengambil keputusan. Dan ketika saat itu terjadi, barulah kita mengolah semuanya dengan seksama. Sahabat juga bisa melihat ya berita dari arahan Majelis Tinggi SBY itu di kanal-kanal berita ya, seperti Detik, Bisnis, Kompas dan yang lainnya. Dan di sana disebutkan bagaimana SBY ungkap ada menteri aktif ajak koalisi PD, PKS, P3 bawa-bawa Pak Lurah. Kemudian SBY ungkap ada menteri Jokowi ajak Demokrat koalisi dengan PKS, P3 bawa-bawa Pak Lurah. SBY sebut ada menteri Jokowi lobby bentuk koalisi. Dan itu dibahas juga oleh SBY memang. Namun pada kesempatan ini saya lebih tertarik kepada bagaimana cara SBY merespon sebuah masalah yang tentu saja itu tidak ringan, dan seperti SBY katakan itu seperti prahara, angin topan, angin ribut, badai, dan menghancurkan ya Partai Demokrat, terutama kepercayaan yang sudah dibangun selama ini kepada Anies Baswedan dan Partai Nasdem itu sendiri. Namun yang menarik adalah akan seperti apa ke depan warna politik Indonesia, dan benarkah Anies Caimin akan betul-betul dideklarasikan sebagai capres-cawapres, mengingat Surya Paloh belum juga memastikan bahwa betul itu yang akan dideklarasikan. Tetapi melihat catatan Demokrat selama ini bahwa sudah hampir matang, Anies AHY diluncurkan, kemudian menjadi mentah dengan adanya PKB dan Caimin, sepertinya dua hal ini akan menjadi isu yang paling krusial yang akan dihadapi oleh Surya Paloh satu sisi, Anies Baswedan sisi yang lain, dan juga Partai Demokrat. Lalu di manakah PKS akan memposisikan diri? Kita lihat perkembangan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.